Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia. Yang terhormat Ibu Insinyur Eni Wahyuningsih selaku Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan Pati. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan Pati. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Keahlian atau K3 SMK Tunas Harapan Pati, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMK Tunas Harapan Pati. Dan yang terpenting yang paling saya banggakan adalah anak-anak kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Oke, puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas karunia nikmat yang diberikan ke kita semuanya, baik itu nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang kita dapatkan pada pagi hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Tunas Harapan Pati, walaupun saat ini tetap kita laksanakan secara virtual atau daring. Anak-anakku semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi seperti itu ya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oke, anak-anakku semuanya, yang kedua, saya mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Tunas Harapan Pati. Sekarang kalian semua yang di rumah saat ini yang melihat video ini adalah keluarga dari SMK Tunas Harapan Pati. Ya, mari kita selalu pertahankan, selalu kita junjung tinggi, selalu kita jaga nama baik keluarga kita, yaitu SMK Tunas Harapan Pati. Anak-anakku semuanya, dalam kegiatan MPLS ini, ya, terutama di bidang kurikulum di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti kita kenalan dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Nanti nek sayang kan jadi enak seperti itu, ya. Nanti saya akan memperkenalkan diri dulu. Kemudian yang kedua, nanti saya akan menyampaikan visi misi sekolah. Karena dari visi misi sekolah itulah nanti yang akan kalian dapatkan. Seperti itu ya. Jadi visi misi sekolah itu nanti itu menjadi figur kalian semuanya. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan menyampaikan tentang kurikulum pusat keunggulan. Kemudian lanjut lagi, nanti kita masuk ke persiapan pembelajaran. Dan pembelajaran kita nanti blended learning. Jadi ada yang secara daring dan ada yang secara luring atau tatap muka. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas tentang proses penyelesaian masalah. Apabila dalam waktu belajar di SMK Tunas Harapan nanti terjadi permasalahan, nanti kita akan membahas proses penyelesaiannya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, penutup. Nah, inilah ada 7 poin ya nanti yang akan saya bahas dalam pengenalan lingkungan sekolah di bidang kurikulum pada pagi hari ini. Oke, lanjut ke poin yang pertama, anak-anakku semuanya. Saya akan memperkenalkan diri dulu, oke ya. Nama saya cukup singkat gitu ya. Ayah saya dulu memberikan nama saya singkat. Nama saya adalah Sahlan seperti tertera di sana. Ya, SST itu titel saya. Apa itu ya? Sarjana Sains Terapan istilahnya seperti itu ya. Kemudian tempat tanggal lahir, saya lahir di Pati, jadi asli orang Pati seperti itu ya. Pada tanggal 10 Juli tahun 83. Jadi saya baru beberapa hari habis ulang tahun gitu ya. Oke, jadi saya sekarang sudah gak tua ini kelihatannya. Sudah 38 kalau saya hitung ya. Oke, alamat saya ada di Desa Tayu Kulon begitu ya, RT 5 RW 2 Kecamatan Tayu. Monggo kalau ada yang pengen silaturahmi ke rumah, rumah saya terbuka luas. Seperti itu ya. Oke, untuk nomor HP dan WA saya ya di 085 249 682 656.
Oke, nanti silakan kalian bisa mencatat nomor saya, jadi nanti kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi saya. Seperti itu ya, tapi ingat kalau menghubungi harus menggunakan bahasa komunikasi yang baik, misalnya WA, silakan memperkenalkan diri dulu, nanti baru isi pesannya apa. Karena saya belum menyimpan nomor kalian, kalau langsung konteks WA saya, nah, pasti saya bingung ini siapa, begitu ya. Jadi silakan memperkenalkan diri dulu kalau WA saya, supaya sama nyamannya. Begitu ya. Oke. Ini adalah tentang biografi saya seperti ini. Nama dan lain-lain ya saya kira cukup jelas. Lanjut lagi. Oke, mungkin ini jenjang karir saya selama ada di Tunas Harapan Pati ya. Ya, saya gabung di Tunas Harapan Pati sejak tahun 2006. Tapi sebenarnya SMK Tunas Harapan Pati ini sebelum gabung tidak asing karena saya alumni dari SMK Tunas Harapan Pati sendiri. Jadi dulu saya sekolahnya waktu SMK juga di Tunas Harapan, habis itu saya kuliah. Habis kuliah, saya kembali lagi mengabdi di SMK Tunas Harapan Pati, di mana saya mulai mengabdi saat itu pada tahun 2006 sampai sekarang seperti itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih ada di Tunas Harapan Pati. Oke, saya gabung tahun 2006, kemudian saya diamanai untuk membimbing lomba. Saat itu saya masih jadi guru biasa seperti itu ya, terus dikasih tambahan tugas untuk membimbing anak-anak yang punya potensi untuk berlomba. Saat itu saya membimbing lomba pada mulai tahun 2006 sampai 2008 itu di bidang mata lomba mekatronika. Alhamdulillah beberapa kali kita sudah selalu mendapat prestasi baik di provinsi maupun di nasional. Tahun 2006 itu mendapatkan juara 1 LKS tingkat nasional di bidang mekatronika. Kemudian mulai tahun 2008 ya sampai sekarang saat ini saya beralih ke bidang lain. Jadi saya dipasrai untuk membimbing lomba robotik seperti itu ya, mobile robotik nama lombanya. Nah itu juga alhamdulillah kita selalu tembus sampai ke nasional dan selalu mendapatkan prestasi bisa juara 1, juara 2. Rata-rata seperti itu. Ya alhamdulillah ini suatu prestasi membanggakan dan saya berharap kalian nanti juga bisa menjadi kebanggaan dari SMK Tunas Harapan menjadi siswa yang berprestasi. Oke, kemudian untuk jenjang karir di manajemen saya mulai tahun 2013 sampai tahun 2020 menjadi ketua kompetensi keahlian. Itu ya. Itu ada beberapa tahun, itu sudah ada 7 tahun. Setelah 7 tahun saya diamanai mulai tahun kemarin menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum atau wakil kurikulum ya, sampai hari ini alhamdulillah masih diamanai tugas ini ya. Ini anak-anakku semuanya kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati, ada jenjang karir dari pribadi saya seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke poin yang kedua setelah kita berkenalan. Di sini akan saya sampaikan visi misi SMK Tunas Harapan Pati. Mungkin sudah tidak asing ya, mungkin beberapa pertemuan sudah disampaikan, tapi ini saya sampaikan kembali karena inilah cita-cita sekolah yang akan diterapkan ke kalian. Jadi ya, jadi visi misi sekolah itu adalah tujuan kita ke kalian. Jadi kalian itu nanti harus memenuhi setelah lulus itu memenuhi visi misi, menjadi modelnya dari visi misi. Yang pertama visi kita adalah sekolah unggul berdaya saing internasional berwawasan lingkungan ya, menjadi sekolah unggul. Jadi dengan kita menjadi sekolah unggul yang berdaya saing internasional berwawasan lingkungan, maka kalian menjadi alumninya nanti itu juga sama, menjadi alumni Tunas Harapan yang unggul nanti setelah kita belajar selama 3 tahun. Menjadi alumni yang unggul, yang berdaya saing internasional. Jadi kalian nanti itu tidak kalah dengan siapapun, baik dengan bangsa sendiri maupun dengan bangsa luar. Karena ada saing-saingnya udah internasional dan berwawasan lingkungan, pasti kita memberikan karakter yang baik untuk lingkungan supaya bisa menjaga lingkungan kita semakin baik. Kemudian misi, yaitu visi kita, cara kompleksnya. Kemudian dijabarkan ke dalam misi, membentuk jiwa nasionalisme yang berbudaya dan karakter bangsa. Oke ya, jadi harapannya nanti kalian itu menjadi jiwa yang nasionalisme dan berbudaya dan berkarakter bangsa. Pancasilianis lah seperti itu ya. Jadi benar-benar bangsa Indonesia seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah membentuk tamatan yang berakhlak mulia, profesional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke ya, tidak ada yang yang asing di situ ya. Jadi kalian nanti menjadi tamatan, menjadi orang-orang yang akhlak mulia, kemudian yang profesional dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi karena kita sekolah SMK. Kemudian yang ketiga, membangun sistem pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan inovatif. Nah, dalam pembelajaran ini bisa kita susun di atas kerjasama satu dari semua pihak sekolah, kemudian dari peserta didik dari kalian. Semua mendukung, maka pembelajaran akan kreatif, adaptif, inovatif, sehingga menghasilkan pembelajaran yang luar biasa. Kemudian selanjutnya membentuk pribadi yang berdasar saing dan berwirausaha. Jiwa wirausaha, seperti itu ya. Jadi, kalian nanti itu di sini juga dibentuk mempunyai jiwa saing dan berjiwa wirausaha. Jadi harapannya setelah lulus, kalau memang kepingin berwirausaha, maka mendapatkan pembinaan di sekolah. Jadi siap untuk berwirausaha. Kemudian selanjutnya membangun mitra kerja dalam upaya pemberdayaan. Kita selalu membangun mitra kerja. Kerjasama dengan manapun, dengan lingkungan sekitar, dengan industri di luar daerah, sampai ke luar negeri, tujuannya satu, adalah bagaimana supaya kalian nanti bisa kita salurkan ke dunia mereka supaya bisa kerja seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah membudayakan hidup sehat dan peduli lingkungan. Jadi pintar tidak cukup ya, tetap harus sehat karena pintar kalau nggak sehat kita juga nggak akan laku seperti itu ya. Jadi selain ilmunya kita kuasai, maka kita juga harus sehat dan peduli dengan lingkungan ya. Itulah visi misi dari Tunas Harapan Padi, dan semoga dari visi misi ini bisa terwujud dan bisa tertanam ke jiwa-jiwa kalian semuanya, anak-anakku kelas 10 yang sangat luar biasa. Oke, anak-anakku, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, maaf kelantur ya. Oke, kita masuk di sini dulu. Oke, kita mulai. Oke. Ya. Oke. Di slide saya, poin yang selanjutnya yang saya bahas adalah tentang kurikulum sekolah pusat keunggulan. Oke, ya ini kabar berita baik, alhamdulillah sekolah kita pada awal Juli kemarin mendapatkan surat keputusan atau SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya begitu ya, dari kementerian kita menjadi salah satu sekolah pusat keunggulan, gitu ya. Kadang disingkat sekolah PK ya, tapi konotasinya jangan yang negatif. Sekolah PK di sini adalah sekolah pusat keunggulan. Ya, jadi menjadi pusat-pusat keunggulan di Indonesia, sekolah-sekolah yang terbentuk. Nah, kita masih mendapatkan SK dan pengakuan itu dari kementerian. Yang pertama di sini yang perlu saya terapkan, karena kita dapat Juli, maka kita punya kewajiban yang lain gitu ya. Yang pertama adalah sekolah kita menjadi salah satu sekolah PK, tadi sudah tak sampaikan seperti itu ya. Kemudian di sekolah PK yang menjadi tantangannya itu adalah harus menerapkan kurikulum baru gitu ya. Jadi kalian nanti akan memakai kurikulum baru, bukan kurikulum K13 seperti yang kalian dapatkan di SMP. Tidak. Tapi ini hanya kelas 10, baru kalian yang akan merasakan tentang kurikulum baru. Kurikulumnya seperti apa? Namanya adalah kurikulum paradigma baru. Nah, di sini fokusnya nanti adalah kita merdeka belajar seperti itu ya. Kontennya apa nanti kita sambil jalan nanti kan kalian nikmati. Oh, seperti ini tuh perbedaan antara kurikulum K13 dan kurikulum eh, paradigma baru. Tapi dari poin terpenting di sini nanti adalah di poin ini. Ini menjadi evaluasi ya, karena secara umum ternyata jiwa Pancasila ini kurang dari alumni-alumni yang sudah ada, maka dibuatlah kurikulum paradigma baru ini yang memuat poin penting dari kurikulum ini. Yang dimuat adalah menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kalian nanti akan banyak mendapatkan ilmu lebih tentang
profil pelajar Pancasila. Karena harapannya di kurikulum ini nanti kalian selain mendapatkan ilmu pengetahuan, selain mendapatkan ilmu pengetahuan atau teknologi, kalian juga mempunyai jiwa Pancasialis. Seperti itu ya, yaitu lewat profil pelajar Pancasila. Ini beberapa poin, jadi nanti kalau kalian bisa ditanya siapa Bu, kurikulumnya pakai apa? Kalian pakai kurikulum sekolah PK paradigma baru. Ya, jadi kurikulum sekolah pusat keunggulan paradigma baru. Nah, ini nanti kita menjadi pilot project untuk pemakaian kurikulum yang baru ini. Mungkin sekolah-sekolah lain mungkin baru akan melaksanakan 2-3 tahun yang akan datang. Tapi kalian adalah nanti menjadi alumni yang pertama peserta didik yang memakai kurikulum paradigma baru. Dan semoga hasilnya memuaskan sesuai dengan harapan pemerintah. Karena dengan diciptakan kurikulum baru, pasti ada kelebihan dibanding kurikulum yang lama. Seperti itu ya. Ini adalah tentang kurikulum yang akan kita gunakan. Nah, lanjutnya kita lihat selanjutnya adalah strukturnya. Nah, ini struktur nanti yang akan kalian pelajari kurang lebih selama 3 tahun seperti ini. Gitu ya. Ini perencanaannya. Mungkin saya jelaskan dulu mulai pelajaran umum. Jadi nanti kalian ada 3 kelompok umum, kejuruan, sama C, yaitu proyek profil pelajar Pancasila dan pengembangan karakter dan budaya kerja. Nah, ini beberapa mapel. Yang pertama nanti yang umum kita pelajari itu nanti adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Agama nanti tergantung agamanya, begitu ya. Islam ya berarti pendidikan agama Islam, Kristen ya Kristen. Aliran kepercayaan juga kita akui di kurikulum yang baru. Jadi tidak memaksa. Mungkin kalau ada dari kalian mungkin yang ya Islam tidak tapi menggunakan aliran kepercayaan, maka diakui untuk mulai tahun ini. Kalau dulu kan tidak dipaksa pendekatannya, tapi untuk tahun ini yang mempunyai agama aliran kepercayaan dihargai seperti itu ya, dan ada mapelnya tersendiri. Itu dari agama, kemudian agama dipelajari semester 1 sampai semester 5 ya. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 semester pertama. Karena yang poin yang semester 6 itu nanti semua melaksanakan praktek kerja industri. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPK gitu ya, PPKN. PPKN nanti dipelajari juga sama di kelas 10 sampai kelas 12 seperti itu ya. Itu angka 3, angka 2 itu maksudnya jam per minggunya seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia kita pelajari sampai kelas 3. Matematika yang umum itu kita belajar hanya kelas 1. Matematika umum ya. Bahasa, terus kemudian olahraga, ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kita pelajari kelas 10 dan kelas 11. Lanjut untuk sejarah, berarti nanti kita belajar kelas 1, kelas 2, atau kelas 10, kelas 11, begitu ya. 2 tahun kita belajar. Seni dan budaya, kesenian, seperti itu ya. Kita belajar di kelas 10. Kemudian itu untuk mapel umum. Kemudian masuk ke kejuruan. Ke kejuruan itu nanti mulai dari matematika lah. Tadi matematika kan hanya kelas 10. Lah, kelas 11-nya dan kelas 12 matematikanya adalah matematika kejuruan. Nah, dalam perkuliahan namanya matematika teknik, tapi di SMK disebut dengan matematika kejuruan. Jadi matematika yang mengarah ke jurusan masing-masing. Misalnya jurusannya mesin, ya berarti ngitung untuk pekerjaan mesin. Otomotif, ngitung ke pekerjaan otomotif. Listrik, ngitung kebutuhan listrik. Komputer, ngitung untuk kebutuhan-kebutuhan di komputer. Seperti itu ya. Kemudian bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris kalau umumnya di kelas 10 saja, tetapi untuk kelas 11 dan 12 adalah bahasa Inggris kejuruan. Jadi kita belajar komunikasinya, belajar kontennya adalah sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Jadi fokus. Jadi bukan kemana-mana, tapi fokus sesuai dengan jurusan. Itu dipelajari di kelas 11 dan kelas 12 nanti ya. Nah, kelas 10 tetap bahasa Inggris secara umum dulu. Ya. Kemudian logika dan teknologi digital.
Itu nanti ada di kelas 10. Ya, jadi nanti kalian akan nanti kalian akan belajar tentang pemrograman di sini. Jadi coding. Jadi belajar coding karena kalian adalah generasi industri 4.0. Jadi codingnya juga harus paham, pemrograman harus paham, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya lagi itu di kelas 1 ya. Selanjutnya lagi adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. IPAS. Ya. IPAS ini nanti sebenarnya IPAS ini terbagi dari beberapa mapel kalau di kurikulum lama. Ada fisika, ada kimia, dan ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini digabung menjadi satu mapel yang namanya IPAS. Nah, ini nanti dipelajari di kelas 10, begitu ya. Kemudian dasar program keahlian. Tinggal keahliannya apa? Misalnya keahliannya otomotif, ya berarti dasar-dasar teknik otomotif. Mesin, dasar-dasar teknik kemesinan. Listrik, misalnya dasar-dasar ketenaga listrikan. Nah, di sini nanti dipelajari dasarnya itu di kelas 10, ada 6 jam per minggu gitu ya. Kemudian untuk mapel program keahlian yang kejurusannya, yang bukan dasarnya, yang advance-nya, yang lanjutnya, itu nanti dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu ya. Kemudian proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini itu nanti dipelajari di kelas 11 dan 12. Di sini kalian nanti akan dididik juga menjadi seorang wirausaha. Itu nanti di mapel proyek kreatif dan kewirausahaan. Kemudian praktek kerja lapangan atau PKL gitu ya, yang kita sekolah di luar di industri, itu nanti akan dilaksanakan di semester 6. Seperti itu ya, semester 6 berarti kelas 3 akhir. Jadi kelas 3 akhir nanti kita 6 bulan full kita ada di industri untuk belajar. Harapannya dengan kalian ada di industri di akhir tahun, maka kalian nanti bisa langsung diterima di industri tersebut. Nah, seperti itu. Karena berarti masa trainingnya terpotong. Masa training bisa dilaksanakan dengan prakerin sehingga setelah lulus kalian langsung bisa bekerja. Oke, kemudian mata pelajaran pilihan seperti itu ya. Nanti ada penjurusan itu ada di kelas 11 dan 12, jadi nanti kalian boleh memilih apa yang kalian minati sesuai bakat perjurusan. Jadi di jurusan itu ada beberapa mapel, nanti kalian mau mendalami poinnya yang mana, itu nanti masuknya di mata pelajaran pilihan, seperti itu ya. Kemudian proyek profil pelajar Pancasila dan pembangunan karakter itu nanti akan dipelajari mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nanti isinya beberapa kegiatan seperti itu ya. Bisa blog, nanti jadwalnya blog seperti itu. Oke, itu untuk struktur kurikulum yang baru untuk kalian seperti itu ya. Kalau mapelnya tidak ada perbedaan yang mendasar, tapi nanti konten materinya saja yang banyak berubah antara kurikulum lama, kurikulum K13 dengan kurikulum baru yaitu kurikulum sekolah pusat keunggulan paradigma baru seperti itu ya. Ini nantilah yang akan kalian pelajari kurang lebih selama 3 tahun untuk memenuhi visi misi yang ada di Tunas Harapan tadi. Seperti itu ya. Ini prosesnya supaya visi misinya tercapai. Oke, lanjut anak-anakku semuanya. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu tentang proses pembelajaran. Gitu ya. Proses pembelajaran kita sebenarnya nanti dibagi menjadi 2 yaitu daring dan luring. Ya, kenapa kok masih ada daring? Karena kita ingat kondisi saat ini masih seperti ini. Hari ini aja PPKM, ya, kita nggak bisa ganggu ke sekolah. Mau kemarin sama panitia itu kalian sudah didesain bagaimana untuk kegiatan MPLS ini bisa di sekolah. Sudah tertata rapi, sudah terjadwalkan dengan baik, sudah terkonsep baik sebenarnya. Tetapi tetap sebagai warga negara yang baik, tetap kita harus mengikuti instruksi dari pemerintah. Karena ini masanya PPKM yang kita ikuti, karena instruksinya harus secara daring, MPLS-nya juga ikuti secara daring. Ini contoh dari MPLS-nya. Begitu ya. Oke, kita bahas dulu tentang proses pembelajaran yang daring. Begitu ya. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 khusus kelas 10. Seperti itu. Yang pertama adalah proses pembelajaran tahun pelajaran baru, tahun pelajaran tahun 2021 dan tahun 2022 dimulai kemarin, itu hari Senin ya, yaitu tanggal 12 Juli 2021. Start. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, startnya sama. Cuman kalau kelas 10, poin yang pertama adalah melaksanakan MPLS dulu.
ya. Kalian ini termasuk hari ini kan kalian masih melaksanakan MPLS yaitu selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 12 sampai 14 Juli 2021. Sedangkan kelas 11 dan 12 sudah melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian kapan kalian melaksanakan pembelajaran? Yang kelas 10. Yang kelas 10 melaksanakan pembelajaran yaitu pada hari Kamis. Ya, dari Kamis 15 Juli 2021. Jadi habis MPLS hari ini kan terakhir ya Rabu ya. Nah, nanti kalian besok langsung masuk ke kelasnya dan langsung mengikuti pembelajaran daring sampai tanggal 20. Setelah tanggal 20 nanti kita bahas kembali. Nanti tunggu info di grupnya masing-masing. Gitu ya. Kemudian secara umum pembelajaran nanti ya kita menggunakan platform LMS-nya adalah Google Classroom selama kita PJJ. Tapi nanti insya Allah ada pengembangan. Kita akan beralih platform nanti untuk kelas 10 terutama untuk sekolah PK, sekolah pusat keunggulan, nanti kita akan mencoba menggunakan platform. Tapi karena kebiasaan secara umum adalah yang digunakan Google Classroom di awal ini, kita sampaikan dulu atau kita laksanakan dulu sama-sama menggunakan Google Classroom supaya tidak asing. Nanti sambil jalan akan saya alihkan ke LMS dengan platform yang lain. LMS itu Learning Management System gitu ya. Oke. Oke. Ini adalah persiapan begitu yang harus kalian pahami. Jadi sekalian sudah masuk sesi yang kedua yaitu sedang melaksanakan proses MPLS. Oke. Anak-anakku semuanya yang saya cintai gitu ya. Untuk proses daring atau PJJ, pembelajaran jauh di Tunas Harapan itu mempunyai aturan seperti ini. Ya. Yang pertama adalah jam pembelajaran daring setiap hari kelas 10 terutama yaitu maksimal 10 jam dan per jam pelajarannya adalah 30 menit. Seperti itu ya, 30 menit. Ini untuk daring. 30 menit. Kemudian siswa belajar di rumah. Secara ideal belajar di rumah. Ya, karena tatap muka jauh. Kemudian LMS yang dipakai tadi sudah saya sampaikan adalah menggunakan Google Classroom. Ini proses PJJ yang ada di Tunas Harapan ya. Kemudian pertemuan virtual nanti di saat kita membutuhkan ketemu langsung dengan kalian karena nggak bisa ketemu langsung ya, misalnya ketemu secara virtual, nanti aplikasi yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Jadi ada dua aplikasi nanti yang sering kita pakai yaitu Zoom dan Google Meet. Nah, seperti itu ya. Cuman virtual ini tidak setiap hari nanti karena setiap hari kita juga memikirkan kuota untuk kalian. Tapi nanti di saat ada kepentingan darurat nanti kita akan mengadakan untuk bisa ketemu face to face walaupun secara virtual. Seperti itu ya. Kemudian siswa wajib mengikuti daring sesuai dengan jadwal. Nah, ini penting. Jadi nanti kalian akan mendapatkan jadwal dan wajib mengikuti. Saya tidak tahu di SMP seperti apa, tapi saya yakin juga bagus lah seperti itu pastinya. Tapi yang perlu diingat, di Tunas Harapan itu sudah terkenal dengan kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu akan selalu kita junjung tinggi. Karena itu adalah salah satu kunci sukses adalah bagaimana kita bisa disiplin. Salah satu penerapan disiplin adalah disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga kalian harus mengikuti sesuai dengan jadwal. Makanya nanti harus paham, nanti saya jelaskan di belakang. Bagaimana harus benar-benar paham untuk memahami jadwal, gitu ya. Oke, proses daringnya, jadi kalian harus aktif gitu ya, lihat jadwal seperti itu. Karena jadwal antara satu kelas dengan kelas yang lain itu berbeda, ya. Jadi yang pertama adalah dalam proses pembelajaran daring adalah melakukan presensi. Presensi itu dulu banyak orang mengenal absensi ya, sebenarnya absensi itu kata-katanya salah, sebenarnya adalah presensi. Karena absensi itu tidak hadir gitu, absen gitu ya. Melaksanakan presensi. Jadi melaporkan kalau kita hadir itu namanya melaksanakan presensi. Itu di Tunas Harapan batasannya maksimal 15 menit. Jadi jangan misalnya kita punya jadwal jam 7.30. Jadi paling lambat-lambatnya kalian sudah melakukan presensi adalah jam 7.45. Ini secara umum gitu ya. Jadi saya berharap kalian lebih awal untuk siap seperti itu ya. Karena daring itu banyak faktor, bisa mulai dari alat yang kita pakai, mungkin sudah lemot atau mungkin juga jaringan yang kita pakai itu juga menentukan. Makanya
untuk mengantisipasi beberapa kelemahan itu, maka kita harus bisa bergabung lebih awal supaya tidak terlambat. Yang kedua, mempelajari materi. Di materinya nanti akan di-share di Google Classroom sesuai dengan jadwal, begitu ya. Materinya nanti silakan kalian bisa menyimak materi. Materinya macam-macam, ada yang teks, ada yang PowerPoint, ada yang video. Silakan disimak, kemudian bahan diskusinya ada di Google Classroom di sana. Diskusi yang baik seperti itu, ada yang tidak jelas dari materi seperti itu. Maka, nah ini poin penting dengan metode ini sebenarnya kalian ditekankan untuk banyak literasi, banyak membaca. Ya, karena salah satu kekurangan bangsa Indonesia itu adalah literasinya nol. Nah, saya berharap dengan metode ini kalian biasa membaca. Dengan biasa membaca itu ilmu yang kalian dapatkan akan lebih. Begitu ya, literasinya bangsa Indonesia nanti bisa naik. Oke, kemudian yang terakhir adalah mengerjakan evaluasi. Evaluasi di sini sangat penting karena semua terekam dengan sangat baik. Jadi harian-harian ada tugas, ada evaluasi wajib dikerjakan. Karena itu nanti akan ditagih kalian kalau sampai nggak mengerjakan. Dan kalau sudah ngumpul menjadi banyak, maka itu menjadi sangat berat apabila banyak evaluasi yang kita lewati. Makanya berdisiplinkan. Waktunya evaluasi ya evaluasi kita kerjakan supaya kita tidak punya tanggungan lagi. Sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan normal sesuai dengan rencana. Seperti itu ya. Kemudian yang poin penting adalah kehadiran daring minimal 95%. Nah, jadi nanti kalau kalian sampai kok nggak ikut daring, nggak ada konfirmasi izin, itu akan kerekap oleh bimbingan konseling atau BK. Dan itu nanti akan menjadi masalah apabila kalian banyak yang tidak ikut daring. Karena minimalnya aturan dari sekolah adalah 95%. 95% itu kalau saya hitung kurang lebih kalian dikasih kelonggaran untuk tidak daring itu selama setahun sekitar 5 kali. Setahun ya, 5 kali untuk tidak hadir. Jadi yang lainnya wajib hadir ya. Ini adalah proses dan aturan daring begitu ya. Bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi saya ingatkan lagi, satu, selalu mengikuti daring sesuai jadwal, melakukan presensi maksimal batasannya 15 menit, harus sudah terkirim presensinya, mengikuti diskusi dengan baik, dan selalu mengerjakan evaluasi. Evaluasi itu bisa suatu tugas, bisa juga suatu tes ulangan harian ya. Jadi tugas itu juga termasuk. Jadi jangan meremehkan, oh ini tugas garapi ora apa-apa. Nah, itu nanti masalah. Jadi harus wajib dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang saya masuk ke topik baru yaitu persiapan pembelajaran daring. Apa yang harus kalian siapkan? Yang pertama adalah dalam pembelajaran daring karena kita nggak bisa ketemu langsung. Yang pertama yang harus kalian harus mengenal pembimbing akademik atau istilahnya PA begitu ya, karena Indonesia senangnya kan nyingkat-nyingkat begitu, betul ya. Oke, mengenal pembimbing akademik, saya yakin kalian semuanya sudah kenal, tapi di sini saya tekankan lagi. PA itu apa? Nah, di SMP-mu kalian dulu itu disebut dengan wali kelas. Nah, wali kelas itu sama persis dengan pembimbing akademik. Tapi kalau di Tunas Harapan itu bukan wali kelas namanya. Kita kasih namanya adalah pembimbing akademik. Nah, di sini sudah saya tuliskan siapa saja begitu ya untuk pembimbing akademik kelas 10. Contoh di sini kelas 10 TPM 1 itu Bu Soleka, TPM 2 juga Bu Soleka, gitu ya. Kemudian TPM 3 dan 4 itu Bu Sabara. Jadi Bu Soleka, Bu Sabara. Nah, nanti diingat ya, dicatat, disimpan nomor WA-nya, nomor HP-nya disimpan, begitu supaya nanti komunikasinya enak. Karena ini adalah salah satu orang tua kalian, orang yang terdekat dengan kalian, orang yang memperjuangkan nasib kalian di Tunas Harapan. Itu namanya adalah pembimbing akademik. Kemudian LAS 1, LAS 2 itu Pak Heri Sukamto. Seperti itu ya. Nomor HP-nya nggak tahu di sini, saya yakin sudah masuk di grup WA kalian. Begitu ya. Cukup kalian simpan. Ya ingat saya, disimpan begitu ya. Jadi nanti PA-mu siapa? Kamu tahu. Oh, nah anak LAS ya.
oh PA saya Pak Heri Sukamto Pak. Nah, seperti itu. Karena ini ada apa-apa, kamu komunikasinya pasti langsung ke PA. Seperti itu. Kemudian untuk TKR, TKR 1, TKR 2 itu Bu Frida. Kemudian TKR 34 Pak Agus Budi. Kemudian TKR 5 Pak Muklis Nugroho. Seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian untuk jurusan listrik kelas 10 TITL 1 Bu Siti Maulatul Holisah Siti gitu ya. Atau Bu Uli, nanti mungkin kalian kenalnya Bu Uli begitu, nanti mengenalkannya Bu Uli karena panggilannya Bu Uli. Tapi namanya sebenarnya adalah Siti, Bu Siti begitu ya. Kemudian TITL 2 dan 3 adalah Pak Ahmad Sobiron. Pak Sobiron begitu ya. Nah, panggilannya Pak Sobiron. Kemudian APL itu Burat Nasari, 10 APL 1, Burat Nasari. Kemudian TKJ 12 Bu Jelisa. Kemudian TKJ 34 Bu Alarina, seperti itu ya. Dan 10 MM dan 10 PF Pak Arif Rahmansyah. Ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu kalian nanti selama kalian di kelas 10. Di kelas 11 bisa sama, bisa juga berbeda. Seperti itu ya. Jadi silakan dengan saya satu, kalian harus mengenal. Disimpan nomornya, tanya rumahnya mana, sering silaturahmi, bangun komunikasi yang baik karena PA adalah teman kalian, pembimbing kalian, guru kalian, dan orang tua kalian. Jadi apapun masalahmu nanti, orang pertama kali yang membantu penyelesaiannya adalah pembimbing akademik. Makanya kalian harus benar-benar kenal dengan pembimbing akademik. Ya, ini poin satu. Dari pembimbing adalah yang pertama kalian kenal dulu PA siapa. Karena ini jembatan suksesnya, gitu ya. Kemudian yang kedua dalam persiapan, memastikan semua peserta didik masuk ke Google Classroom. Nah, seperti itu ya. Ini di atas ini ada simbol, tapi ini simbolnya kelas 11 dan 12 begitu ya. Tapi nanti kalau kalian kelas 10 berarti nanti tulisannya di sini adalah kelas 10 seperti itu ya. Jadi kalian harus yakin bahwa sudah masuk ke gizi kelas. Jangan salah tempat. Kan sudah dapat tempat presensi ya. Jadi nek kalian 10 TPM 1 ya masuk di kelasnya 10 TPM 1. Karena apa? Karena nanti kalian hanya mendapat satu kelas saja. Ya sesuai dengan kelasmu. Kalau saya TPM 1 ya satu. Gurunya yang banyak. Sama dengan proses pembelajaran asli. Asli itu kan ruangannya juga satu, kelasnya satu, tapi gurunya yang ganti-ganti. Di sini juga sama. Wadah kelasnya juga satu. Begitu ya. Misalnya 10 TPM 2 ya 10 TPM 2, 3 ya 3, 4 ya 4, dan seterusnya. Lah, terus bagaimana kalau saya nggak masuk Pak ini? Nah, kalau nggak masuk atau ada masalah atau kesulitan, silakan menghubungi PA tadi yang saya sampaikan di awal. Kamu lapor, Pak ini saya tidak masuk atau Bu saya belum masuk ini di kelas saya. Nah, supaya nanti besok di saat, walaupun ini MPLS juga sudah pakai Google Classroom ya, supaya nanti terutama hari Kamis, mulai hari Kamis, kalian sudah tidak salah alamat lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi yang kedua, pastikan bahwa kalian masuk. Kalau belum masuk, hubungi PA. Seperti itu ya. Kemudian lanjut yang ketiga, memahami jadwal. Nah, yang ketiga jadwal penting. Karena kalau nggak ada jadwal nanti kita salah. Seperti itu ya. Jadwal. Pertama dari memahami jadwal, saya jelaskan dulu pembelajaran. Pembelajaran selama daring untuk bulan Juli ini, itu kita laksanakan per jamnya hanya 30 menit. Idealnya 45, tapi kita kurangi karena kita menggunakan gadget ya, karena kalian sebagian besar adalah menggunakannya HP, supaya mata kita tidak terlalu jenuh, maka saya potong sedikit jamnya menjadi 30 menit. Jadi jam pertama jam ke-1 gitu ya kan, berarti jam 7.30. Jadi startnya kita mulai agak siang jam 7.30. Harapannya semuanya sudah siap, sudah mandi, sudah harum, dan siap melaksanakan pembelajaran gitu ya. Jam 7.30 sampai jam 8, ini jam pertama. Jam yang kedua berarti jam 8 sampai 8.30. Ketiga jam 8.39 dan seterusnya, tapi ada beberapa istirahat jam 9.30 sampai jam 10 di sini kita istirahat dulu. Kemudian nanti jam 11.30 sampai 12 kita juga istirahat, ada 2 kali istirahat. Ya di sini ada 12 jam waktu. Tapi ini nanti tergantung dengan jadwal. Kalau jadwal kalian hanya sampai jam ke-8 berarti selesai setengah 1.
Kalau hanya sampai jam ke-6 berarti selesai jam 11. Makanya karena kita pulangnya nggak selalu sama, masuk juga nggak selalu sama, begitu ya. Tergantung dari jadwal. Makanya kalian harus benar-benar bisa mengetahui cara membaca jadwal seperti itu. Ini jam pembelajaran dulu. Oke ya, saya kira silo saja. Nanti kalau anda bisa di feedback lagi videonya, begitu ya. Lanjut, lah jadwal nanti bentuknya seperti ini. Pasti kalian pusing lihat jadwal seperti ini, ya. Tapi saya sudah minta tolong ke PA kalian untuk menerjemahkan. Seperti itu ya. Untuk menerjemahkan bagaimana supaya jadwal ini lebih mudah dibaca. Tapi ini saya contohkan saja cara membaca. Ini saya besarkan, saya zoom beberapa kelas saja supaya kelihatan lebih jelas di video. Seperti itu ya. Ini saya contohkan ini. Ini saya potong ya. Jadi jadwal yang satu lembar tadi kelihatan kecil, saya perbesar, saya potong. Saya contohkan di sini di jadwal 10 TITL2. 10 TITL2 di sini bisa kita lihat ini 12, 12 dan seterusnya ini adalah jam pelajaran. Jadi ini jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, ke-4 sampai ke-12. Selasa juga sama, jam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan sampai ke-2 dan seterusnya seperti itu. Yang perlu dipahami contoh di sini ada mapel PAI. PAI itu apa? Pendidikan Agama Islam. CM itu adalah kode guru. Gurunya siapa? Bukan Pak CM ya nanti nyebutkannya begitu ya. CM nanti dilihat, oh CM itu siapa. Begitu ya. Misalnya contoh CM itu Pak Sueb. Seperti itu. Oh berarti pendidikan agama nanti yang mengajar adalah Pak Sueb. Nah satu contoh. Untuk kelas ini ya, ini jadwalnya sama. Ini sebenarnya satu kelas karena kalau double di sini sebenarnya absen besar, absen kecil. Cuman kalau normada ini menjadi satu. Ini mapelnya kan sama, berarti sama-sama. Jam ke-1, ke-2 kita belajar pendidikan agama dengan Pak Guru dengan kode CM. Jadi agama dan Pak Sueb. Seperti itu. Contoh. Berarti ini jam 7.30 sampai jam 8.30. Dua mapel berarti 1 jam 30 60 menit gitu ya. Kemudian dilanjut jam ketiga keempat mat itu artinya matematika. Nah, AY itu kodenya siapa? Pak Heri Sukamto. Oh, berarti ini matematika yang mengajar nanti Pak Heri Sukamto. Jam ketiga empat. Jam ketiga empat itu jam berapa? Berarti 8.30 sampai 9.30. Seperti itu ya. Kemudian ada istirahat 56. Nah, 56 nanti bisa kita lihat sesuai dengan tadi di pembagian jadwal itu jam berapa. Itu BJ, DV. BJ itu berarti bahasa Jawa, DV itu Bu Irna. Seperti itu ya. Kemudian lanjut 2 jam lagi, lanjut kini FIS itu apa? FIS itu fisika. CG itu apa? Oh, CG itu kode-kode gurunya Pak Arif Ramansyah. Oh, berarti fisika ini yang ngajar Pak Arif Ramansyah. Oh, berarti kalau kita lihat seperti ini, berarti kita hari Senin kelas 10 TITL2 itu belajar selama 8 jam. 8 jam, gitu ya kan. Beda dengan di hari, contoh ini hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa ini hanya 6 jam. Wah, ini lebih awal berarti selesainya. Jadi per hari belum tentu sama selesainya. Ini di Tunas Harapan seperti itu ya. Jadi tergantung jadwal. Ya, makanya kalian harus benar-benar mengetahui jadwal. Contoh, yang bahasa Indonesia ini B-Indo, itu bahasa Indonesia itu 1, 2, 3, berarti 3 jam. Kalau yang lainnya tadi 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, ini bahasa Indonesia ada 3 jam. Nah, acuannya dari mana? Dari struktur kurikulum. Itu hak kalian memang mendapatkan 3 jam. Bahasa Indonesia EA itu Bu Seli, berarti bahasa Indonesia yang mengajar Bu Seli. GT, nah ini GT berarti apa? Gambar teknik. EI itu kodenya Pak Wahid. Oh, berarti ini juga 3 jam. Oh, berarti di hari Selasa saya hanya belajar 2 mapel. Bahasa Indonesia 3 jam, gambar teknik 3 jam. Oke, ini ada teori satu ini nanti kalau kita masuk tatap muka. Berarti nanti masuk di ruangan teori. Ini yang masih mapel umum belum dikasih nanti di info belakangan kalau kita sudah mulai masuk tatap muka. Seperti itu ya. Oke, dan seterusnya sampai di sini. Nah, ini nih poin penting juga ini. Ini itu nanti contoh ini ada sebenarnya ini kok beda Pak. Iya, ini absen kecil dan absen besar. Tapi ini nanti diterapkan kalau kita mau tatap muka. Kalau tatap muka nanti akan dikasih penjelasan oleh ketua kompetensi masing-masing. Tapi di selama daring nanti kalian untuk minggu ini, selama daring atau minggu depan sampai tanggal 20,
berarti seperti ini kita belajar 6 jam, semuanya bareng, berarti yang ini diabaikan, kita melihat jadwal yang pertama. 16, kemudian 7 sampai 10. Berarti ada 2 mapel tapi 10 jam. Oke ya, ini. Kalau ini masih bingung, nanti saya minta tolong ke PA, nanti kalian akan dibuat jadwal khusus untuk lebih mudah pemahamannya. Coba tidak saya langkah karena kalian baru pertama kali bergabung di Tunas Harapan. Maka saya tugaskan kemarin PA-nya itu untuk membuat jadwal ini, menerjemahkan ke jadwal yang lebih mudah dipahami. Contoh nanti jadinya seperti ini. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Dikasih jam di sini supaya kalian tidak salah masuk jam. Seperti itu ya. Contoh, misalnya ini jadwal kelas 10 TITL 2. Dikasih jam di sini. Jam berapa ya? Itu ini jam yang pertama jam 7.30 sampai 8. Karena tadi belajar agama kan 2 jam, berarti 7.30 sampai 8, 8 sampai 8.30. Pendidikan agama Pak gurunya Soeb. Ini masih sama karena 2 jam, agama lagi Pak Soeb lagi. Habis itu matematika. Oh, matematika Pak Heri Sukamto. Matematika karena 2 jam. Selasa dan selanjutnya sama, ini yang tadi yang 3 jam ya. Oh, ini berarti bahasa Indonesia ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Gurunya sama Bu Seli, Bu Seli, Bu Seli. Gambar teknik misalnya gambar teknik, gambar teknik. Seperti itu ya, dan selanjutnya. Kemudian di sini Rabu tadi ada 6 jam ya, sudah tetap di sini. Mapelnya di LE berarti dasar listrik elektronika, gurunya Pak Suryanto dan seterusnya. Oke ya. Jadi ini nanti kalian akan dikasih jadwal seperti ini, tapi tetap misalnya kalian nggak paham, silakan bertanya. Bisa WA pembimbing akademik juga bisa. Betul, tanya. Jangan salah langkah. Karena nanti di awal salah, menjadi masalah, menjadi nanti berat. Begitu ya. Pokoknya ikuti saja rule aturannya sebaik-baiknya. Insya Allah semua pembelajaran akan berjalan lancar, tanpa beban, dan hasilnya maksimal. Seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, tetapi ini ada khususan untuk jadwal anak-anakku semuanya. Khusus jurusan teknik pemesinan. Teknik pemesinan ya. Itu kan ada penjabaran jadwal dari K3. Silahkan diblok. Karena untuk jurusan khusus pemesinan kita menggunakan jadwal teaching factory. Jadi beda lagi, ini ada kelebihan lagi di teknik pemesinan. Jadwalnya menggunakan jadwal blok, ada perputarannya. Nah, semuanya ini nanti karena sudah dibuatkan videonya oleh Pak Jais ya, Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan, maka nanti kalian cukup menyimak. Saya nggak menyebarkan lebih banyak di sini. Tetapi tetap pesan saya, misalnya masih ada yang bingung, khusus mesin, ada yang bingung, silakan tanya ke PA atau tanya ke Pak Jais, Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Ini khusus untuk mesin. Ini yang lainnya saya kira tidak ada masalah. Cukup kalian komunikasi dengan PA, nanti dengan jadwal yang disusun lagi oleh PA untuk memudahkan kalian pemahaman, itu pasti tidak ada masalah. Gitu ya. Tapi pesan saya sekali lagi untuk jurusan mesin berbeda. Karena ada jadwal blok, ada perputaran jadwal. Silakan nanti kalian kalau ada kesulitan bisa bertanya. Misalnya kok baru kita mulai pasti agak membingungkan, nggak usah bingung. Komunikasi saja. Boleh tanya ke PA, Bu, minggu ini karena jadwalnya per 1 minggu perputarannya. Minggu ini kita teori atau jurusan? Ya, nanti ini teori berarti teori yang keberapa? Nah, kalian lihatnya nanti, oh teori yang kedua. Karena nanti ada 2 perputaran, ada 2 kali di bengkel atau produktif di jurusan, ada 2 minggu di teori. Nanti berputar seperti itu ya, gantian. Oke, ini khusus untuk teknik pemesinan. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti bisa disimak videonya. Lanjut lagi. Tadi disampaikan lah, nanti di saat jadwal tatap muka, luring begitu ya. Ini kan masih yang saya umumkan jadwal daring. Bagaimana nanti jadwal tatap muka atau luring? Nah, jadwal tatap muka atau luring itu nanti akan disampaikan oleh Ketua Kompetensi Keahlian. Seperti itu ya. Nanti di chat di grup kelasnya kalian masing-masing. Misalnya hari ini kita jadwalnya untuk luring, nanti diinfo. Kan? Oh, ini besok luring berarti besok masuk, berarti besok kalian masuk. Jadi memang yang luring itu belum terjadwalkan secara rinci karena kita selalu mengevaluasi kondisi daerah kita di daerah Pati ini kondisinya aman atau tidak. Sekali sudah aman, langsung kita luring. Dan luringnya gantian nanti seperti itu ya. Karena kita juga belum berani karena banyak-banyak nanti kita bisa stop oleh
tim gugus COVID dari kabupaten. Jadi kita sedikit-sedikit dan infonya itu nanti untuk luring adalah lewat grup kelas masing-masing. Supaya semuanya aman, semuanya terjaga. Seperti itu ya, butuh strategi. Seperti itu. Ini untuk jadwal luring. Seperti itu ya. Jadi nanti kita ada daring dan ada luring. Blended learning. Begitu ya, perpaduan antara luring dan daring. Oke, untuk ini nanti dipantau saja di grup kelas. Makanya kalian jangan sampai tidak ada di grup kelas. Repot nanti, pasti ketinggalan informasi dan itu menjadi masalah nanti buat kalian, gitu ya. Oke, poin selanjutnya adalah untuk proses pembelajaran saya kira tidak ada masalah tadi ya, mengikuti aturannya seperti apa, membaca jadwal seperti apa, yang adalah masuk ke topik baru yaitu proses penyelesaian masalah pembelajaran. Ini sebenarnya tidak saya harapkan, tetapi namanya kita hidup pasti ada masalah, apa saja itu. Tetapi semua masalah pasti ada solusinya. Seperti itu ya. Semua masalah pasti ada solusinya. Jadi silahkan bercerita. Kemukakan masalahmu itu apa, supaya kita bantu cara penyelesaiannya seperti apa, supaya sistemnya bisa berjalan dengan normal. Oke, penyelesaian masalah tentang pembelajaran, ya, baik mau luring mau daring, terutama daring karena daring kita nggak bisa ketemu, ya. Silakan nanti tahapannya seperti ini. Tahapan pertama adalah kalian menceritakan masalah apapun itu dengan membimbing akademik. Apa saja, silakan disampaikan. Nanti biar dicarikan solusi oleh pembimbing akademik. Contoh misalnya, ini ya, ini sekarang saya menginfo. Pak, ini saya kehabisan kuota. Nah, nanti silakan kamu. Kalau nggak bisa kuota, misalnya saya jadi nggak bisa komunikasi di pembimbing akademik, langsung saja datang ke sekolah. Tidak dilarang. Nanti bisa pakai wifi-nya SMK Tunas Harapan Pati. Jadi nggak perlu bayar. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, alat saya rusak, Pak. Misalnya tiba-tiba rusak. HP saya rusak, ini bagaimana? Juga sama. Solusinya silakan datang ke sekolah. Kalau bisa komunikasi ke PA dulu, komunikasi ke PA dulu. Kalau enggak, langsung saja datang ke sekolah. Seperti itu ya. Nanti datang ke sekolah, ya. Nanti di sini akan dipinjami fasilitas. Jadi kita selalu standby, ada beberapa, ada komputer, ada laptop yang bisa dipakai buat peserta didik yang mengalami masalah di rumah selama daring. Jadi pintu kita terbuka sebenarnya, kalian mau daringnya dari rumah juga boleh, daringnya dari sekolah juga boleh. Seperti itu ya. Kemudian tahapan kedua. Jadi nanti kalau kalian menyelesaikan masalah dengan PA ini belum nggak bisa terselesaikan dengan cepat dan masih ada masalah, tahapan kedua adalah kalian menyelesaikan masalah itu dengan BK dan ketua kompetensi keahlian. Kajur. BK dan kajur istilahnya seperti itu ya, ketua jurusan. Nah, silakan nanti bercerita, sampaikan saja ada masalah apapun. Masalah dengan Pak Guru A, Pak Guru B, masalah dengan tugas ini sulit atau bagaimana. Nanti biar dibantu dikasih penyelesaian. Jangan diem. Jadi kalau punya masalah jangan diem, karena dengan diem itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Jadi muncul masalah sedikit, kita selesaikan. Muncul masalah sedikit, kita selesaikan. Supaya dalam perjalanan nanti menjadi ringan. Begitu ya. Tahapan ketiga, kalau dengan PA nggak selesai, dengan BK K3 nggak selesai, silakan nanti menghubungi saya. Komunikasi dengan pakar kurikulum, saya di sini terbuka, tadi sudah saya sampaikan. Misalnya kalian punya masalah dengan Bapak Ibu Guru, karena semua Bapak Ibu Guru itu adalah tim saya, begitu ya. Nanti saya bisa ngatur bagaimana supaya itu bisa jalan lebih baik, ya. Misalnya dengan pembimbing akademik nggak bisa menyelesaikan, dengan BK kewajiban nggak bisa menyelesaikan, nanti langsung ke saya. Boleh, terbuka saja, nanti saya bantu proses penyelesaiannya seperti apa supaya tidak ada masalah untuk proses pembelajaran ini. Begitu ya. Jadi ini penyelesaian masalah, memang poin penting yang harus kalian simpan, nomornya adalah 1, pembimbing akademik, 2, BK. Jadi BK nanti dibagi ya, pasti kalian sudah tahu di grup kelas sudah ada BK-nya siapa saja. BK di sini nanti ada beberapa, ada Bu Ayu, ada Pak Giarto, ada Pak Jokoses, seperti itu ya. Nanti dibagi mereka untuk menghandle semua jurusan yang ada di sini. Nanti tergantung BK-nya siapa, disimpan. PA, BK. Yang ketiga disimpan adalah ketua kompetensi keahlian. Ajib. Misalnya teknik pemesinan Pak Jais.
misalnya teknik otomotif Pak Karyo, misalnya teknik pengelasan Pak Yanto, misalnya teknik instalasi tenaga listrik Pak Mugi, multimedia Pak Arif, TKJ Pak Catur, dan seterusnya. Simpan. Itu orang yang bisa membantu. Yang ketiga adalah menyimpan nomor saya tadi. Silakan. Ya, simpan. Kalau apa-apa komunikasi. Nggak harus telepon, nggak harus datang. Cukup WA. Tapi perkenalkan diri dulu, biar saya tahu begitu ya. Semua, termasuk ke siapapun perkenalkan diri dulu. Kecuali memang sudah sering komunikasi, sudah sering tersimpan, oke. Tapi kalau baru pertama kali komunikasi, silakan memperkenalkan diri dulu. Begitu ya. Kemudian selain 3-4 orang itu ya pembimbing akademik, BK, Kajur, kemudian Waka untuk mudah sukses simpan semua nomor Bapak Ibu guru. Simpan. Dan harus tahu, harus kenal. Pak guru ini siapa? Di pembelajaran pertama nanti semua pasti kenal. Disimpan itu biografinya semua guru disimpan. Disimpan ya, supaya ada apa-apa kalian komunikasinya lebih mudah. Semua Bapak Ibu guru terbuka juga. Boleh komunikasi di sekolah, boleh di rumah, boleh via WA, via telepon, via SMS, dan yang lainnya. Oke saja. Seperti itu ya. Sama-sama itu untuk proses bagaimana kita menekan masalah yang timbul dalam masa pembelajaran. Oke, anak-anakku. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah evaluasi. Ya, evaluasi ini sebagai evaluasi pembelajaran. Setiap tahun nanti ada 2 evaluasi. Bagi menjadi 2 ya, semester 1 dan semester 2, semester ganjil dan semester genap. Ya, ada 2 kali penilaian. Nah, 1 kali penilaian atau 1 semester itu rinciannya adalah mulai dari ulangan harian, tugas, portofolio dan lain sebagainya, ya. Itu menjadi tugas harian, kegiatan harian kita belajar itu ada tugas itu ya berpenilaian, ulangan harian ya penilaian, dibuat catatan itu juga penilaian. Jadi kalau ada tugas mencatat atau yang lain sebagainya itu nanti akan ditagih ya akan ditagih menjadi nilai portofolio kalian. Makanya nggak boleh menyepelekan. Ada misalnya suruh membuat kesimpulan apa, itu nanti menjadi penilaian portofolio. Silakan itu dikerjakan dan disimpan. Ojo dibuang bukunya, karena nanti akan ditanya. Kalau hilang kamu suruh bikin lagi nanti. Seperti itu ya. Jadi harus. Kemudian di tengah semester ada penilaian tengah semester atau PTS gitu ya. Nah, dulu ya UTS namanya, sekarang namanya PTS. Kemudian penilaian akhir semester pas seperti itu ya. Kemudian, nah yang perlu dipahami di sekolah mungkin sedikit berbeda. Untuk penilaian akhir semester pas, itu ada beberapa persyaratan untuk bisa ikut. Yang pertama adalah nilai harian, tugas, nilai pas, semuanya sudah kompeten. Jadi nilai-nilai sebelumnya itu sudah clear, sudah tidak ada masalah, baru kalian bisa melaksanakan penilaian akhir semester. Kalau masih punya masalah, ada yang tanggungan, nggak bisa ikut. Nah, ya, saya ingatkan sekali lagi, silakan kalau ada tugas atau apapun, langsung dikerjakan. Langsung, jangan ditunda. Kalau ditunda numpuk menjadi berat. Karena apa? Semua nanti akan ditagih. Dan akan terasa berat di saat semuanya sudah ngumpul, ditagih dengan waktu yang pendek. Nah, repot itu nanti. Nanti sekolah menjadi terasa berat. Karena apa? Berarti kita tidak bisa memanajemen waktu sekolah ini dengan baik. Seperti itu ya. Jadi ini evaluasi. Ada 2 kali, semester 1, semester 2, genap, dan genap itu juga menjadi salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Ini evaluasi secara umum ya, nanti teknisnya nanti sambil jalan kita sampaikan. Gitu ya, ini secara umum saja saya sampaikan. Oke, anak-anakku ini adalah poin terakhir evaluasi ya. Kita masuk ke poin terakhir penutup, begitu ya, setelah evaluasi penutup. Di penutup ini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kalian anak-anakku semuanya penjelasan tentang kurikulum ya tadi ya, sekolah PK dan lain-lainnya itu semua sudah saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Yang kedua, dari penutup saya sampaikan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa melalui kondisi darurat ini dalam keadaan sehat. Jadi kita terselamatkan sampai wabah ini menghilang. Seperti itu ya. Kemudian semoga keadaan ini cepat berlalu agar kita semuanya bisa sekolah dengan tatap muka. Maksimal. Tetap di Tunas Harapan ada tatap muka, tapi kita berharap keadaan ini sedang normal supaya kita bisa 100% tatap muka. Itu yang saya harapkan. Itu yang kita doakan bersama. Kemudian kami, saya, Bapak Ibu guru, Bu Kepala Sekolah dan semua warga SMK Tunas Harapan Padi sangat merindukan kalian semuanya untuk datang ke sekolah.
Jadi mohon selalu terapkan 6M di rumah. Selalu jaga kesehatan supaya kondisi semakin membaik dan kalian bisa secepatnya masuk sekolah. Gitu ya anakku yang saya sampaikan. Di akhir penghujung saya sampaikan salam sehat, salam hangat bahagia, dan terima kasih. Sampai ketemu di sekolah. Oke, saya tunggu kalian di sekolah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang menyinggung, kurang berkenan, atau tidak nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.